Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9 demikian. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap orang menginginkan mendapatkan yang terbaik dan ingin memberi yang terbaik dalam hidupnya. Kisah dalam Injil Markus ini ada dua sikap yang ingin saya sharingkan untuk kita. Bagaimana seseorang memberi kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mau mempersembahkan apa yang kita punya untuk kita berikan kepada Tuhan. Tentu setiap kita rindu memberikan pemberian yang terbaik. Seperti saat ini, pada musim ini, kita melihat ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberi kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saat ini musim memberi sembako, musim memberi hal-hal pemberian untuk orang-orang di sekeliling kita. Mungkin termasuk juga Bapak Ibu memberi untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Tetapi ada hal yang perlu kita renungkan. Apakah yang kita berikan itu sudah merupakan yang terbaik seperti perenungan kita pada pagi hari ini? Sudahkah yang terbaik aku berikan? Ada dua respon yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama adalah respon seorang perempuan yang memberikan persembahannya untuk Tuhan. Kisah ini dicatat dalam Injil Markus, Injil Matius dan Yohanes dengan penilaian bahkan cara yang berbeda-beda sehingga melengkapi pemberitaan ini, melengkapi ayat ini. Di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan demikian. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dicatat yang mahal harganya. Maria, seorang perempuan itu, dia mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tentunya sudah dia persiapkan sebelumnya. Dan dikatakan dengan mahal harganya. Minyak itu dia gunakan untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Harga minyak itu sekitar 300 dinar lebih. Pada saat itu upah pekerja satu hari adalah 1 dinar. Kalau bisa kita hitung berarti butuh 1 tahun untuk bisa membeli minyak narwastu itu. Tetapi Maria tidak hitung-hitungan. Lalu dikatakan lagi dia mencurahkan isinya. Bukan ditumpahkan sedikit-sedikit, tetapi dicurahkan. Berarti memang total dia berikan seluruhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria, mengapa bisa dia melakukan hal seperti itu? Karena dia mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Perempuan itu telah merasakan apa yang baik yang Yesus telah lakukan di dalam hidupnya. Dia membawa minyak yang mahal itu, dia curahkan
ke atas kepala Yesus, bahkan sampai ke kaki, lalu dia lap dengan rambutnya. Ada penundukan diri, ada kerendahan hati di dalam pemberiannya di sana. Dia memberikan seluruhnya, bukan sedikit demi sedikit, tetapi dia berikan seluruhnya apa yang dia punya. Lalu Yesus menilai dan memuji hal itu. Apa yang baik yang sudah dia lakukan. Yesus katakan begini, dia telah melakukan perbuatan baik kepadaku. Satu hal yang bisa kita lihat dari respon Maria ini, motivasi dia memberi. Karena dia sudah merasakan dan mengalami sendiri kasih Yesus itu di dalam dirinya. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua adalah dari antara murid-murid. Di sini dikatakan ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Lebih baik minyak ini dijual dan uangnya diberikan untuk orang miskin. Kalau kita pikirkan secara sekilas, sepertinya apa yang dikatakan oleh murid ini adalah hal yang benar untuk menolong orang lain. Untuk apa pemborosan itu? Tapi kalau kita teliti lebih lagi, untuk apa pemborosan ini dilakukan? Sementara Maria, perempuan itu yang dimarahi dan dikecam oleh murid-murid itu, memberikan seluruhnya apa yang dia punya dan melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk Yesus. Murid-murid berkata, dalam hal ini Yudas mengatakan demikian, untuk apa pemborosan ini? Kalau saya berpikir begini, untuk apa pemborosan ini? Yudas tidak tahu yang diurapi itu adalah Raja Agung, Yesus yang mulia. Seolah-olah Yudas mengecilkan Yesus. Kenapa harus diboroskan minyak itu? Seperti pengucapan, untuk apa pemborosan ini dilakukan? Tidak pantas untuk Yesus, artinya tidak layak ini untuk Yesus dilakukan. Sedih rasanya mendengarkan pernyataan ini ketika kalau kita baca, kita renungkan lagi, untuk apa pemborosan ini dilakukan? Yudas tidak tahu kepada siapa itu diberikan minyak itu. Untuk apa itu dilakukan? Seolah-olah Yesus tidak layak menerimanya. Maka Yesus menegur Yudas dan murid yang lain. Kamu jangan menyusahkan perempuan ini. Dia sudah melakukan yang terbaik. Maria mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan. Sementara murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka tidak mengerti bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Tuhan. Yang bersama dengan mereka itu adalah Raja Agung itu. Sehingga dia merasa tidak layak untuk memberikan minyak yang mahal itu untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan merindukan supaya kita memberikan apa yang terbaik. Bahkan melakukan pemborosan untuk Tuhan. Memberikan seluruhnya hidup kita untuk Tuhan. Baik waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Tuhan mau yang seluruhnya, total yang kita lakukan kepada Dia. Mari kita belajar dari perempuan ini. Melakukan pemberian yang terbaik untuk Tuhan selagi dia masih mampu melakukannya. Sudahkah yang terbaik yang kita sudah lakukan selama ini untuk Tuhan? Mari kita renungkan, apakah kita sungguh-sungguh memberikannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hal ini saya mengintrospeksi diri saya, apakah saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah saya sudah melakukan seluruhnya untuk Tuhan? Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.